Selamat sore teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih buat Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang telah mendaftarkan diri dan juga hadir di kesempatan sore hari ini di Bincang Daring Mitra Netra dengan topik program kembali bekerja untuk karyawan tunanetra. Nih, wah kalau dilihat-lihat dari daftar peserta yang sudah mendaftar, wah kita ada sekitar 130-an ya peserta yang mendaftar. Mudah-mudahan bisa hadir semua. Ada dari yang tunanetra dan ada yang non tunanetra juga dan ada dari berbagai wilayah nih. Ya kalau lihat-lihat dari form yang diisi ada dari Aceh, ada Bengkulu gitu ya. Ada dari Makassar, dari Semarang, bahkan saya cek juga ada dari Papua kayaknya ya. Mudah-mudahan hadir semua ya kesempatan hari ini kita dari Sabang sampai Merauke nih bisa diskusi di kesempatan sore hari ini. Nah, sebelum memasuki sesi diskusi kita, mungkin di antara Bapak Ibu dan teman-teman yang telah hadir di sore hari ini, ada yang sudah familiar dengan Yayasan Mitra Netra, tapi mungkin sebagian lainnya ada yang belum tahu nih, Yayasan Mitra Netra apa sih sebenarnya gitu ya, sebagai penyelenggara kegiatan kita sore hari ini nih, Bincang Daring Mitra Netra. Ya, izinkan saya memperkenalkan Yayasan Mitra Netra terlebih dahulu. Yayasan Mitra Netra adalah sebuah yayasan atau lembaga non-profit yang memiliki berbagai program dan layanan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi tunanetra di tengah masyarakat. Nah, Yayasan Mitra Netra ini sudah berdiri sejak tahun 1991. Nah, berarti di tahun 2021 ini Yayasan Mitra Netra akan berusia 30 tahun, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya. Nah, di usia yang 30 tahun ini tentu saja Yayasan Mitra Netra sudah menjalankan sangat banyak program dan layanan untuk tunanetra di seluruh Indonesia. Ada apa aja sih program dan layanannya Mitra Netra? Yang pertama, ada kursus komputer bicara untuk tunanetra dari tingkat dasar seperti Microsoft Office, internet, bahkan sekarang juga ada kursus untuk kelas programming ya, untuk komputer programming coding gitu untuk tunanetra. Nah, Mitra Netra juga punya perpustakaan yang memiliki koleksi-koleksi buku yang dapat diakses oleh tunanetra seperti buku braille, buku audio, buku elektronik dalam format EPUB yang dapat diakses oleh tunanetra pengguna aplikasi pembaca layar. Mitra Netra punya pustaka digital juga di pustaka.mitranetra.or.id. Kemudian di Mitra Netra juga ada program pendampingan belajar untuk anak-anak tunanetra usia sekolah, seperti belajar matematika, bahasa Inggris, ataupun mata pelajaran sekolah lainnya. Ada pendampingan untuk ujian kesetaraan dan kejar paket juga. Nah, selain itu juga ada kegiatan-kegiatan di Mitra Netra yang mendukung minat dan hobi tunanetra seperti kursus musik, ada English Club, ada klub teater gitu ya, ada cooking club juga. Nah, tapi karena sekarang saat ini kita masih dalam masa pandemi, ada beberapa kegiatan yang belum bisa berjalan gitu ya, karena memerlukan aktivitas tatap muka. Untuk itu, sebagian kegiatan yang bisa berjalan online, kita jalankan secara online. Salah satunya ingin coba kita rutinkan di setiap bulannya adalah diskusi atau talk show virtual sebagaimana kita jalankan di sore hari ini ya, Bincang Daring Mitra Netra. Nah, itu sedikit informasi tentang Yayasan Mitra Netra. Untuk informasi lebih lanjutnya, Bapak Ibu teman-teman bisa kunjungi website kami di www.mitranetra.or.id, bisa follow Instagramnya di @mitranetra, Facebooknya Mitra Netra, bisa subscribe juga YouTube channel kita di Yayasan Mitra Netra, nama akunnya, begitu ya. Itu sedikit tentang Mitra Netra. Nah, di kesempatan sore ini kita akan membahas topik kita yaitu program kembali bekerja untuk karyawan tunanetra. Kenapa sih topik ini yang kita pilih gitu ya? Karena sebetulnya pada dasarnya setiap orang bisa saja menjadi tunanetra karena alasan apapun, termasuk ya, orang-orang yang sedang dalam usia produktif ya atau usia kerja gitu. Nah, yang sering kali terjadi adalah ketika sedang dalam usia kerja, kemudian tiba-tiba jadi tunanetra, banyak yang kemudian berhenti kerja karena nggak tahu apa yang harus dilakukan, nggak tahu apa yang pekerjaan seperti apa yang bisa dilakukan dalam kondisi sebagai tunanetra. Begitupun di sisi perusahaan gitu ya. Mungkin di perusahaan juga banyak yang terjadi adalah karyawan yang jadi tunanetra kemudian diberhentikan karena tidak tahu apa yang bisa dilakukan atau bisa tugas seperti apa yang bisa diberikan kepada karyawan yang tunanetra. Padahal sebenarnya ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan nih untuk membuat
rekan kita yang tunanetra ini tetap bisa bekerja, bisa berkarya, bisa jadi manfaat lah buat banyak orang lewat pekerjaannya gitu ya. Nah, seperti apa sih program Kembali Bekerja itu? Nah, kita akan langsung aja ikuti diskusinya yang akan dimoderatori langsung oleh Kabag Humas dan Ketenagakerjaan Yayasan Mitra Netra, Ibu Arya Indrawati. Silakan, Bu Arya. Terima kasih, Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat, rekan-rekan yang saya hormati dan saya muliakan, terima kasih telah menghadiri bincang daring yang diadakan Mitra Netra pada sore hari ini. Dan sebagaimana tadi sudah disampaikan, topik kita adalah program kembali bekerja bagi karyawan yang menjadi tunanetra. Tadi Mbak Dani sebagai MC sudah menjelaskan bahwa fenomena menjadi tunanetra itu tidak selalu dari lahir, tapi ada juga yang menjadi tunanetra saat sudah bekerja karena sebab apapun. Nah, Bapak Ibu, di dalam aturan yang ada di negara kita, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, salah satu pasal di dalam undang-undang tersebut yaitu pasal 11 yang mengatur tentang hak-hak apa saja yang dimiliki penyandang disabilitas di sektor tenaga kerja. Huruf D dari pasal 11 tersebut mengatakan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk tidak diberhentikan karena menyandang disabilitas. Sedangkan pasal 11 huruf E mengatakan bahwa penyandang disabilitas yang sudah bekerja yang menjadi karyawan yang menjadi penyandang disabilitas itu berhak mengikuti program kembali bekerja. Nah, Mitra Netra sebagai lembaga pengembang dan penyedia program dan layanan untuk tunanetra sebenarnya sudah sejak tahun 2000 memiliki program kembali bekerja jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Oleh karenanya, dengan adanya Undang-Undang Disabilitas yang di dalamnya mengatur hak penyandang disabilitas untuk mengikuti program kembali bekerja bagi karyawan yang menjadi disabilitas, Mitra Netra menjadi sangat bersyukur karena apa yang sudah dilakukan lebih dari 21 tahun ini, sejak tahun 2000, itu sekarang sudah ada payung hukumnya. Kalau dulu belum ada payung hukumnya. Nah, namun demikian, Mitra Netra mencatat dan mengamati bahwa fenomena karyawan yang menjadi penyandang disabilitas ini seperti fenomena gunung es. Yang hadir di Mitra Netra jumlahnya memang terus ada, namun Mitra Netra meyakini sebenarnya itu belum mencakup semua karyawan yang menjadi tunanetra hadir mengikuti program kembali bekerja di Yayasan Mitra Netra. Oleh karena itu, melalui bincang daring sore hari ini, kita Mitra Netra ingin menampilkan praktik terbaik yang pernah Mitra Netra dampingi, yaitu seorang karyawan yang menjadi tunanetra. Setelah mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan di Mitra Netra, karyawan tersebut bisa kembali bekerja di perusahaan yang sama dan menjalani profesi yang sama. Bapak Ibu yang saya banggakan, sore hari ini hadir bersama kita 3 tamu. Yang pertama adalah Ceta Nilawati, wartawan Tempo yang menjadi tunanetra, yang kemudian mengikuti program kembali bekerja di Mitra Netra dan kembali bekerja berprofesi sebagai wartawan. Selamat sore, Ceta. Halo, selamat sore Mbak Ria. Selamat sore Bu sekalian. Ya, kali ini nanti Ceta bercerita ya. Biasanya Ceta kan minta orang lain bercerita. Kali ini Ceta yang kita minta bercerita ya. Yang kedua adalah Mbak Rini Kustiani, redaktur utama Tempo.co yang sore hari ini mewakili Tempo. Selamat sore Mbak Rini. Sore Bu Arya dan selamat sore, terima kasih ya sudah hadir.
Yang ketiga, tamu kita yang ketiga adalah Bapak Jatmiko. Beliau adalah Deputy Direktur Pelayanan dan Pengembangan Kanal BP Jam Sostek. Selamat sore Pak Jatmiko. Selamat sore Bu Arya. Terima kasih Terima Pak. kasih. Selamat sudah sore hadir. Bapak Ibu semua. Senang bisa berada di ruangan ini bersama. Ya, terima kasih sekali sudah hadir. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat, Bapak Ibu, acara kita kita santai saja sebagai moderator. Saya akan menyampaikan pertanyaan pada narasumber. Nanti tamu-tamu kita akan bercerita, merespon pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Nah, setelah saya ngobrol dengan para tamu kita ini, Bapak Ibu peserta, para sahabat yang ingin bertanya kepada narasumber, saya persilahkan. Nanti diutamakan kita akan merespon pertanyaan-pertanyaan disampaikan di kolom chat. Nanti ada Mbak Yuli yang akan membantu saya membacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, apabila pertanyaan di kolom chat sudah selesai kita jawab, nanti silakan kalau ada yang mau bertanya langsung, namun terlebih dahulu dimohon untuk raise hand. Nanti akan dipersilahkan oleh Mbak Yuli dan setelah itu Bapak Ibu dan teman-teman yang raise hand bisa bertanya. Baik, kita mulai. Saya ingin mulai dari Ceta dulu. Mitra Netra sangat bangga ya pada Ceta yang bisa menjadi contoh untuk siapapun yang menjadi tunanetra setelah bekerja. Nah, boleh Ceta ceritakan sedikit ya bagaimana waktu itu Ceta sebagai wartawan ketika menjadi tunanetra, kemudian bisa berkenalan dengan mitra netra, mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan di sini, sampai akhirnya Ceta bisa kembali menjalankan tugas sebagai wartawan, bahkan juga sekarang mengasuh kanal disabilitas di tempo.co. Silahkan Ceta. Baik, terima kasih Mbak Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore Mbak Rini, selamat sore Pak Jatmiko, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di dalam forum ini. Baik, saya akan bercerita. Saya Ceta Nilawati, saya mengalami ketunanetraan di tahun 2016, tepatnya di bulan Mei setelah operasi ablasio retina di mata sebelah kanan. Kemudian saat itu keadaannya ya sangat progresif kebutaannya, jadi saya mulai kehilangan pandangan sangat parah, yaitu di bulan Agustus. Nah, pada saat itu saya berpikir bahwa sepertinya karir saya nggak bisa lanjut, karena bagaimanapun jurnalis atau wartawan itu harus memiliki laporan pandangan mata. Ternyata waktu itu saya sempat bertanya ke salah satu senior di Tempo, gimana apakah keadaan saya masih diterima dengan keadaan seperti ini. Karena kalau enggak, mungkin saya harus banyak belajar dengan teman-teman tunanetra yang lain, yang punya pengalaman hidup lebih baik. Saya pikir begitu. Tapi ternyata alhamdulillah, Tempo waktu itu masih mau menerima saya. Bahkan mereka langsung bilang, nggak usah takut, pada saat ini ada lembaga yang menyediakan pendampingan dan pelatihan buat teman-teman tunanetra dalam penggunaan gadget atau aplikasi seperti komputer dan handphone, seperti itu. Jadi waktu itu seorang teman memberitahu saya, lembaga tersebut namanya Mitra Netra. Itu ada di Lebak Bulus, di Gunung Balong. Nah, karena waktu itu salah satu fungsi mata masih berfungsi, yaitu di mata sebelah kiri, saya mencoba mencari melalui Google keberadaan lembaga ini. Lalu saya telepon, lalu saya tanya-tanya, karena saya pikir tadinya lembaga ini hanya menyediakan layanan pendampingan saja atau advokasi. Ternyata enggak. Tapi memang saya diajarkan untuk menggunakan komputer, seperti itu. Ya, alhamdulillah saya belajar komputer dasar. Waktu itu guru saya, Mas Suryo Pramono, itu sekitar 4 bulan. Waktu itu yang saya pelajarin pertama kali programnya Microsoft Word. Itu pun nggak langsung, karena saya harus familiar dulu dengan sistem komputer bicara, itu sekitar 2 bulan. Lalu saya diajarkan untuk mengetik. Di sini alhamdulillah starting point saya, karena sudah
mengetik dari dulu ya, sudah 10 tahun lebih waktu itu saya mengetik dengan 10 jari, jadi udah ada basic mengetik 10 jarinya, nggak perlu belajar lagi, makanya lebih familiar ke suaranya pada saat itu. Nah, karena saya tidak terbiasa kan awalnya mengakses sesuatu dengan suara, saya pusing sekali waktu itu pertama-tama. Saya nggak sabar, nggak tahu gimana, masalahnya banyak awalnya. Tapi alhamdulillah di Mitra Netra itu sebagai lembaga pendampingan benar-benar mendampingi saya untuk perlahan-lahan bersosialisasi dan terbiasa dengan pembaca layar. Begitu juga dengan rekan-rekan di Tempo, mereka mendukung 100% kiprah saya di dunia jurnalistik dengan tidak membebani sesuatu yang di luar kemampuan saya. Jadi mereka tetap menilai saya seperti semula, mengkalibrasi, tetap harus memiliki kompetensi wartawan seperti sebelumnya, tetapi dengan tidak membebani. Jadi mereka memberikan saya akomodasi. Akomodasinya itu dukungan, kemudian biaya carer untuk pertama kali liputan, seperti itu. Kemudian mereka juga banyak menyediakan fasilitas, termasuk menyediakan waktu buat saya untuk les di Mitra Netra. Mungkin waktu itu kalau saya nggak ketemu ekosistem seperti ini, saya juga nggak tahu saya bisa apa gitu. Tapi alhamdulillah Tuhan Maha Baik, saat itu saya dipertemukan dengan mitra di bulan September akhir menjelang Oktober, kemudian ekosistem tempat bekerja saya juga mendukung 100%. Nah, jadi di sini nggak bisa berjalan sendiri, artinya nggak bisa satu lembaga aja, tapi memang dua lembaga itu harus mendukung. Alhamdulillah tempat saya bekerja mendukung, dan Mitra Netra sebagai lembaga pendampingan itu memberikan saya sebuah akses yang benar-benar berguna buat saya. Gitu. Iya, begitu Mbak Ria. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah ya bahwa memang untuk menjadi tunanetra yang mandiri, bisa bekerja, itu seperti yang tadi Ceta sampaikan, tidak bisa berproses sendiri, butuh dukungan dari ekosistem kalau tadi Ceta mengatakan ya, dan Ceta alhamdulillah waktu itu didukung oleh dua ekosistem yang sangat suportif, yaitu Tempo sendiri sebagai media tempat Ceta bekerja dan Mitra Netra sebagai lembaga yang menyediakan pendampingan untuk karyawan yang menjadi tunanetra. Ya. Dan bahkan Ceta juga tadi sempat mengatakan bahwa kalau misalnya tidak ada dukungan ekosistem seperti ini, Ceta tidak tahu nanti harus bagaimana. Nah, ini itu sebabnya sore hari ini kita mengadakan bincang daring semacam ini agar para peserta yang berkesempatan hadir bisa mendengarkan kisah sukses dari Ceta dan nanti juga bisa menyampaikannya kepada siapapun di lingkungan terdekat jika ada yang membutuhkan program kembali bekerja. Nah, sekarang saya ingin ke Mbak Rini. Mbak Rini tadi Ceta menceritakan bahwa sempat berkonsultasi gitu ya ke Tempo, menanyakan apakah Tempo masih bisa menerima Ceta tetap bekerja sebagai wartawan meskipun sudah menjadi tunanetra, dan responnya juga mendukung gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah ini memang menjadi kebijakan resmi di Tempo sebagai lembaga media? Silahkan Mbak Rini disampaikan. Terima kasih Mbak Arya. Pertama saya mau ucapkan terima kasih kepada Mitra Netra, kesempatan kepada Tempo, kepada Ceta untuk kata Bapak Ibu contoh baik ya. Alhamdulillah dianggap contoh baik. Yang jelas kami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mengakomodasi aset-aset yang kami punya, termasuk Ceta, karyawan ini ada. Apalagi Ceta udah hampir 13 tahun ya Ceta ya di Tempo. Sudah lama sekali. Ya. Saya aja nggak seberapa jauh, udah lama dari Ceta, saya 16 tahun ini di Tempo. Jadi pada prinsipnya Tempo menganggap karyawan adalah aset. Nah, berangkat dari situ. Mohon maaf, suara Mbak Rini agak timbul tenggelam. Oh gitu. Okay. Iya. Kadang jelas, kadang jauh gitu. Apa sudah jelas? Iya, sudah, sekarang sudah lebih jelas.
Nah, jadi pada prinsipnya Tempo menilai karyawan itu sebagai aset. Karena buat kami yang namanya jurnalis itu nggak ada tawar-tawarannya. Kita punya kode etik, kita punya mekanisme kerja, kita harus independen, dan orang yang sudah digembleng sedemikian lama, kalau karena kondisi fisik yang dianggap berkurang, terus nggak bisa bekerja lagi, itu ruginya besar sekali. Jadi ketika Ceta bilang cerita tadi ya bulan April, bulan Mei ya, bulan Mei mulai ada penurunan pendapatan. Sebenarnya kami sedang menggarap sebuah proyek besar ya Ceta. Iya. Waktu itu saya sebagai saya biasanya menggarap berita-berita hard news, sangat hard news, jadi metro, nasional, hukum dan sebagainya. Tapi mulai awal 2018 Februari saya harus membentuk tim untuk mengelola sebuah kanal baru di Tempo.co yang menjadi perwajahan yang sangat berbeda dengan Tempo.co. Kami harus menggait pembaca perempuan. Namanya kanal cantik Tempo.co. Aduh, itu challenge yang benar-benar baru. Ketika saya pilih Ceta, kami berkolaborasi. Sempat shock juga ketika Ceta waktu itu mulai waktu itu saya ingatnya Ceta salah pilih foto. Ya. Ceta salah pilih foto. Iya Mbak, aku agak kurang jelas. Oke, mungkin minusnya nambah atau apa. Ternyata berlanjut sampai akhirnya Ceta bilang ya awal-awalnya shock sekali saya. Saya harus membangun sesuatu yang baru, tapi kok tiba-tiba ada anggota tim saya yang ngedrop gitu. Waduh, ini harus gimana gitu. Saya sempat konsultasi juga sama bos, terus ke kantor, pada akhirnya memutuskan kita wait and see aja dulu. Kita seperti apa? Yang jelas Tempo masih bersama Ceta. Tempo pun belajar dari Ceta. Jadi kami wait and see dulu karena Ceta waktu itu butuh perawatan ya Ceta, sampai operasi dan seterusnya. Ya pada akhirnya kami mengikuti alurnya. Karena ini memang tidak mudah. Seorang karyawan siapa sih yang nggak pengen kerja gitu ya. Cuma kami juga memahami Ceta butuh berdamai dulu dengan dirinya, dengan kondisinya. Nah kemudian waktu itu saya sudah kenal dengan Mitra Netra dari tahun 2007 ketika saya awal meliput des pendidikan. Waktu itu saya ikut pameran robotik, terus ada teman Mitra Netra yang ikut di situ. Saya sampai bingung, kok bisa ya bikin robot? Terus saya mengamati gitu. Terus selang 10 tahun kemudian ternyata saya juga bersinggungan lagi dengan Mitra Netra lewat Ceta. Jadi kita kayaknya jodoh. 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 Udah lama nggak ketemu lagi. Jadi saya juga banyak belajar. Kami Tempo banyak belajar dari Ceta. Karena ketika ada karyawan yang sakit, selama ini pengalamannya ketika karyawan sakit biasanya butuh pemulihan. Pemulihannya itu bisa cuti dalam tanggungan, cuti di luar tanggungan. Kira-kira opsinya seperti itu kan. Nah, kita cuti dalam tanggungan, cuti di luar tanggungan. Tapi kan ini pandemi, ini tidak bisa kemudian mendapatkan opsi itu. Kantor dengan kebijakannya, ya sudah kita ikuti Ceta, pemulihannya seperti apa, dipantau terus. Kemudian ketika Ceta sudah mulai beradaptasi, kemudian Ceta digeser ya Ceta ke Indonesiana ya. Iya, ke Indonesiana dulu untuk kalibrasi waktu itu. Karena kalau masih di tempat saya ngelola kanal itu roda muternya tuh terlalu keras gitu. Terlalu keras sekali untuk Ceta. Jadi kami mencari sebuah desk yang bisa Ceta tetap berkarya, tapi nggak slow amat gitu, tetap targetnya. Berapa Ceta waktu itu di Indonesia ya? Di Indonesia 3 apa 5 gitu Mbak, ya, per minggu. Per minggu sih sekali, waktu itu sebulan 5 apa 3 gitu. Nah, jadi ada kompromi di sini. Ada kompromi dari sisi produktivitas. Memang kami harus sama-sama belajar. Perusahaan belajar, Ceta juga belajar. Nah, posisi atau desk mana yang kira-kira
bisa untuk membuat itu Indonesia. Jadi Indonesia udah genjotannya udah cetak udah semakin ini udah bisa ini digenjot lebih keras lagi nih, dibalikin lagi nih ke kitahnya sebagai seorang wartawati Tempo. Ya udah, waktu itu lahirlah kanal difabel.tempo.co. Kami sebagai media online sama yang punya kanal difabel, nah ada lagi loh tetangga yang punya kanal difabel. Tapi Tempo sama saya juga bangga Tempo memberi perhatian yang begitu besar terhadap teman-teman difabel. Ceta menjadi penulis, tapi tidak menutup kemungkinan Ceta juga menulis untuk kanal-kanal yang lain. Saya sering cerita, maksudnya minta cerita sama Ceta gitu, gimana liputan lagi gitu kan ya Ceta, nyobain LRT, duduk di sebelah Bu Iriana, terus ya banyak cerita yang kemudian membuat saya belajar. Jadi bukan Ceta yang belajar, sebenarnya kami yang belajar. Kami, Tempo dan saya pribadi belajar dari Ceta. Gimana semangatnya sampai Ceta bisa dapat beasiswa ke Australia. Kemudian banyak sekali pengalaman-pengalaman yang pahit, getir, manis, asam semuanya. Jadi secara personal juga terbangun ya. Atau hubungan interpersonal yang jadi tidak sekedar hubungan tenaga kerjaan. Silakan kalau ada yang mau. Ya, jadi menarik sekali apa yang disampaikan Mbak Rini bahwa ada proses belajar tadi yang saya garis bawahi. Tempo belajar dari Ceta, Ceta juga tentu belajar beradaptasi dengan kondisi barunya. Yang kedua, ada penyesuaian dulu ya pada penugasan Ceta yang dilakukan dengan memindahkan Ceta ke desk yang membuat Ceta bisa mulai kembali karena masih dalam proses adaptasi, jadi speednya masih belum terlalu tinggi gitu. Kemudian lambat laun dikembalikan pada performa semula ya Mbak Rini ya. Ya harus dong. Iya, karena itu juga bagi Ceta sendiri, saya rasa Ceta juga membutuhkan drive seperti itu supaya untuk membangun kapasitasnya sebagai wartawan. Nah, Bapak Ibu peserta bincang daring yang saya muliakan, disinilah yang memang diperlukan proses dialog, proses saling belajar, proses beradaptasi yang karena itu kalau di sistem penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas disebut reasonable accommodation atau akomodasi yang layak. Jadi akomodasi di sini maksudnya bukan tempat tinggal ya, tapi penyesuaian yang diperlukan. Nah, tadi Mbak Rini dan Ceta sudah menceritakan proses penyesuaian untuk memungkinkan Ceta kembali bisa bekerja sebagai wartawan secara profesional, tetap memenuhi standar-standar jurnalistik, karena tentu Tempo sebagai sebuah media juga memiliki standar tersebut, dan Tempo pun juga memberikan kesempatan pada Ceta untuk berproses menyesuaikan diri, untuk akhirnya kembali terus didorong meningkatkan performanya sebagai wartawan. Nah, proses ini memang yang harus ditempuh oleh lembaga yang salah satu atau salah berapa dari karyawannya menjadi penyandang disabilitas, diantaranya menjadi tunanetra, untuk memberikan kesempatan pada si karyawan yang menjadi tunanetra tersebut untuk berproses sehingga bisa kembali bekerja. Baik, sekarang saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada Pak Jatmiko ini yang dari BP Jam Sostek. Kira-kira Pak Jatmiko sebagai Badan Pengelola Jaminan Sosial Tenaga Kerja, apakah ada kebijakan dari BP Jam Sostek untuk mendukung karyawan yang telah terdaftar sebagai peserta BP Jam Sostek melalui lembaga tempat dia bekerja, yang kemudian menjadi tunanetra, untuk bisa mengikuti program kembali bekerja sebagaimana yang sudah dialami Ceta, atau kira-kira dukungan apa yang bisa
Jam Sostek rekomendasikan atau apapun kepada perusahaan-perusahaan peserta BP Jam Sostek jika ada karyawan dari perusahaan atau lembaga tersebut yang menjadi tunanetra untuk supaya bisa mengikuti program kembali bekerja dan kembali berkarya, terutama jika mereka masih dalam usia produktif. Silakan Pak Jatmiko. Baik, terima kasih banyak Bu Arya kesempatannya. Bu Ceta, Bu Rini, terima kasih banyak sharingnya. Tadi saya dengar cerita dari Bu Ceta, Bu Rini, itu saya tergelitik sebetulnya. Ada dua hal yang saya ingin share kepada Bapak dan Ibu sekalian. Pertama, tadi yang disampaikan Bu Arya di awal, sebetulnya BP Jam Sostek ini memiliki paket benefit yang sangat baik untuk pekerja-pekerja Indonesia yang sudah terdaftar. Gitu, baik dalam konteks ini karena kecelakaan kerja atau penyakit-penyakit akibat kerja. Saya nggak tahu detailnya tadi proses yang dialami Bu Ceta, perlahan-lahan lalu kehilangan penglihatannya. Tapi sebenarnya kalau di kami punya penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja ini selama ini kami baru kasus-kasus tertingginya itu paling kasus-kasus yang berkaitan dengan pabrik gitu. Obat kimia di kulit, pendengaran karena kebisingan suara di lingkungan kerja, atau tulang dan otot karena pekerjaan yang dengan beban berat gitu. Tapi sebetulnya mungkin kalau kita telisik kembali, jangan-jangan apa yang dialami Bu Ceta itu juga bisa karena pengaruh dari intensitas bekerja di depan komputer atau aktivitas yang terus berulang dengan sinar yang terlalu terang dan seterusnya. Saya nggak tahu nih apa yang terjadi dengan Bu Ceta sebelumnya. Tapi sebetulnya dengan penyakit akibat kerja itu, kita sebagai pekerja-pekerja di industri kreatif ini seperti Tempo, dengan penggunaan laptop yang tinggi, dengan serapan udara dan seterusnya itu kami cover sebetulnya sampai sembuh, sampai mendapatkan rehabilitasi baik sosial maupun pelatihan fisik ataupun kompetensi seperti yang dibutuhkan oleh Tempo gitu. Kami dalam konteks ini memiliki paket benefit yang kami sebut dengan return to work. Jadi teman-teman yang bekerja dan mengalami kecelakaan atau menderita penyakit akibat bekerja yang berdampak pada berkurangnya kemampuan fisik atau kemudian disabilitas, itu coverage kami di rumah sakit sampai rehabilitasi, sampai pelatihan, sampai pendampingan bekerja, itu ada dan tidak terbatas paketnya. Sampai selesai prosesnya. Didampingin oleh case manager kami gitu. Nah, di case manager inilah yang mendampingi dari proses awal sampai akhir, sampai pekerja yang mengalami disabilitas ini mampu kembali bekerja dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya yang baru. Itu untuk pekerja yang sudah terdaftar di BP Jam Sostek. Nah, sekarang kan ada isunya, tadi disampaikan Bu Arya di awal, bahwa masih banyak, itu gunung es gitu, masih banyak lagi pekerja-pekerja kita yang mungkin menyandang disabilitas dalam konteks penglihatan, pendengaran, atau apapun. Nah, sebetulnya saat ini memang kami belum punya benefit khusus untuk itu. Tapi kami membayangkan sebenarnya apa yang terjadi di Tempo. Ini pembelajaran yang bagus. Kami punya 600.000 perusahaan yang bergabung dengan menjadi peserta BP Jam Sostek. Saat ini sudah ada hampir 75.000 perusahaan berkomitmen untuk menerima kembali pekerja yang menyandang disabilitas seperti yang dialami Bu Ceta tadi. 75.000 loh perusahaan berkomitmen.
Nah, sekarang mereka menunggu kan sebetulnya. Saat ini mereka baru berkomitmen untuk menerima pekerja mereka yang mengalami kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja. 75.000. Berarti ada 75.000 perusahaan di Indonesia ini yang bersedia sebetulnya. Pertanyaannya adalah, apakah 75.000 perusahaan ini juga bersedia menyediakan lapangan pekerjaan buat teman-teman penyandang disabilitas lain yang belum punya kesempatan bekerja sebagaimana yang dialami oleh Bu Ceta. Nah, dalam konteks ini, mungkin ini yang kita perlu lakukan bersama. Pertama, sebetulnya mitra netra ini bisa jadi pendamping kami juga nih Bu, bisa jadi mitra kerja kami untuk pekerja-pekerja Indonesia yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dan kemudian mengalami gangguan penglihatan. Itu kita bisa bekerja sama Bu, nanti seluruh biaya yang Ibu keluarkan menjadi penjaminan dari BPJS Sostek. Satu contoh itu. Contoh yang kedua, mungkin kita bisa bersama-sama dengan case manager kami yang selama ini berinteraksi dengan sangat intens dengan rumah sakit, dengan rehabilitasi sentral rehabilitasi, dengan perusahaan gitu untuk berkomunikasi. Kira-kira contoh aja kita ambil di Jabodetabek deh. Di Jakarta kami punya 18 cabang. Kalau 18 cabang ini kami berusaha untuk meyakinkan 5 perusahaan saja, 18 kali 5 udah 120 perusahaan. Taruh satu perusahaan saja sudah bisa menerima 5 pekerja yang menyandang disabilitas saja. Maka kita punya 600 hanya di Jakarta. Gitu ya. Ini kita ngomong konservatif aja nih. Berarti kita punya 600 itu di Jakarta saja. Kita belum ngomong Tangerang, kita belum ngomong Bogor, Depok, Bekasi yang sesungguhnya adalah sentral industri di Jabodetabek gitu. Nah, taruh Jakarta dulu deh. Kita punya 600, maka kita fokus di sana. Nanti kita bisa bareng-bareng nih sama Bu Arya. Saya melihatnya satu hal, dengan konteks pandemi seperti sekarang ini, ada 2 hal yang menarik buat saya share bersama Bapak dan Ibu sekalian. Pertama adalah kita terbiasa bekerja dari rumah. Jadi sebetulnya mobilitas kita sudah bisa kita atur untuk penyandang disabilitas, oke ya. Bapak, Ibu, teman-teman semua kerja dari rumah aja. Tinggal kita lengkapi tadi ya di share sama Bu Rini. Fasilitas apa saja yang perlu diberikan kepada teman-teman yang menyandang disabilitas atau penglihatan, tunanetra gitu ya. Nanti kita lihat kebutuhannya komputer dengan suara, bantuan suara. Pelatihannya nanti kita lihat. Nah, dengan konteks ini mobilitas saja kita sudah cukup terbantu karena kita tidak perlu melakukan perjalanan dari rumah ke kantor, kantor ke rumah dan seterusnya. Tapi yang kedua yang paling penting buat saya adalah ketika kita berbicara di era sekarang, pekerjaan yang semakin terdigitalisasi itu peluang besar buat kita gitu. Karena begitu banyak jenis pekerjaan yang menuntut kita bekerja dari rumah dan digital secara remote gitu, yang kita bisa pelajari seperti yang dialami oleh Mbak Ceta tadi. Nah, tinggal bagaimana kita memetakan nih 120 perusahaan di Jakarta, 600 peluang pekerjaan di Jakarta, itu pekerjaan seperti apa? Kita butuh mitra-mitra seperti apa? Mitra netra satu jadi aset kita bersama untuk teman-teman yang mengalami kesulitan dalam pergerakan gitu. Tapi kita bisa lihat lagi nanti teman-teman yang tunarungu misalnya, mereka punya bantuan apa? Tapi sekali lagi mungkin kita bisa melihat sinergi kita dengan apa yang ada di BPJS Sostek untuk melihat aset ini tadi gitu loh. Jadi sebetulnya kita mau dapat 500 atau 600 pekerjaan itu
ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Sementara ini kami sudah membantu hampir 1.000 pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan kemudian menyandang disabilitas dengan berbagai macam jenisnya. Hampir 1.000 kami layani penyembuhan fisiknya, sampai rehabilitasi sosialnya, sampai pelatihannya, sampai pendampingannya ke pekerjaan, ke perusahaan gitu. Hampir 1.000 orang. Nah, tinggal Maaf Pak, bagaimana prosedur yang bisa ditempuh itu bagaimana ya Pak? Kalau misalnya ada perusahaan yang karyawannya menjadi penyandang tunanetra atau penyandang disabilitas, yang memiliki tadi seperti yang Bapak sampaikan, kalau mereka adalah peserta BP Jam Sostek, berarti kan bisa memanfaatkan paket yang tadi Bapak sampaikan. Nah, prosedur yang harus ditempuh itu bagaimana? Mungkin ini yang perlu diinformasikan pada masyarakat. Waria sementara ini untuk baru yang saya sampaikan tadi, baru untuk pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Jadi ya, yang karyawan yang mengalami kecelakaan kerja misalnya menjadi penyandang disabilitas, itu prosedurnya bagaimana ya Pak? Kalau misalnya akan harus mendapatkan misalnya rehabilitasi sehingga bisa kembali bekerja gitu. Ya. Begitu mereka mengalami kecelakaan, HRD tinggal melaporkan kecelakaannya, hanya melaporkan kecelakaannya kepada BP Jam Sostek, maka nanti ada satu orang case manager yang kemudian mendampingin teman-teman kita ini, Bu. Masuk ke rumah sakit, masuk ke rehabilitasi sosial, masuk ke rehabilitasi pelatihan fisik, termasuk pelatihan kerja, sampai ke pendampingan ke rumah sakit dan ke perusahaan. Jadi termasuk jika nanti harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang spesifik terkait penyandang disabilitas itu juga difasilitasi oleh paket tersebut ya, Pak Jan? Benar, Bu. Jadi tinggal melaporkan pada kami kasus kecelakaannya kapan, karena apa, dan di mana. Maka case manager kami ini yang akan kemudian mendampingi dan terus memandu proses-proses selanjutnya. Dan itu semua pembiayaannya akan menjadi tanggungan BP Jam Sostek dalam hal ini. Ini bagian dari jaminan sosial yang diberikan kepada karyawan yang sudah menjadi peserta BP Jam Sostek ya Pak. Nah, yang belum, sekarang kita memang harus bikin gerakan baru. Itu bersama-sama. Tadi kalau saya sampaikan, case manager kami ini punya hubungan yang sangat intens dengan perusahaan-perusahaan ini, Bu. Kita mapping bareng nih nanti. Perusahaan mana butuh pekerjaan seperti apa, berapa orang. Nah, baru kita mulai mapping pelatihannya, kita sesuaikan kemampuannya seperti yang Ibu lakukan ke Mbak Ceta tadi di Tempo. Baik, terima kasih Pak Jatmiko atas penjelasannya. Jadi saat ini Bapak Ibu, saudara sahabat-sahabat saya yang saya banggakan, sebagai peserta Jam Sostek, kalau karyawan itu mengalami kecelakaan kerja atau mengalami sakit akibat bekerja dan kemudian itu berdampak pada karyawan tersebut menjadi penyandang disabilitas, itu bisa di-cover oleh BP Jam Sostek untuk proses rehabilitasinya, termasuk program kembali bekerja, yang ini menjadi bagian dari jaminan sosial yang diterima oleh karyawan dan perusahaan yang telah mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BP Jam Sostek. Baik, sekarang saya ingin mengecek Mbak Yuli. Halo Mbak Yuli. Iya, Bu Arya. Nah, apakah di kolom chat sudah ada pertanyaan untuk tamu-tamu kita? Iya, ada. Bisa tolong dibacakan? Lebih keras ya Mbak Yuli suaranya. Ya, baik. Ini untuk Mbak Rini dari Tommy Firnanda. Jika nantinya ada teman netra yang ingin bekerja di Tempo, apakah bisa diterima? Jika iya, apakah ada kriteria khusus bagi teman netra yang ingin bekerja di sana? Lalu menurut Mbak Rini, apakah usia dan pengalaman itu penting bagi perusahaan dalam menerima pekerja difabel?
untuk Mbak Rini. Jadi ada pertanyaan untuk Mbak Rini, jika ada karyawan penyandang disabilitas ingin mencoba berkarya di Tempo, apakah bisa diterima dan apa kriterianya? Nanti bisa dijawab oleh Mbak Rini. Selanjutnya, Mbak Yuli, kita akan bahas 3 penanya dulu. Masih ada lagi? Tidak ada ya? Ini untuk Pak Jatmiko, dalam UU Cipta Kerja, pekerja akan di PHK. Salah satunya jika pekerja mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaan setelah melampaui batas 12 bulan. Apakah bisa dijamin oleh Jam Sostek terkait ini? Ya, penanya kedua, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada satu pasal yang mengatakan bahwa apabila karyawan mengalami kecelakaan kerja dan menjadi disabilitas, tidak bisa bekerja selama 12 bulan berturut-turut, dapat di-PHK. Nah, apakah ini bisa dibantu oleh BP Jam Sostek dengan tadi ya paket bantuan untuk mereka yang mengalami kecelakaan kerja? Satu lagi Mbak Yuli? Ya. Yang untuk CETA adakah? Mbak CETA dan Mbak Rini ya sekaligus. Ya. Bagaimana sih menyiapkan mental untuk rekan kerja bisa menerima kembali temannya yang saat ini sudah tunanetra? Bagaimana menyiapkan mental rekan-rekan kerja ya, yang salah satu rekan kerjanya menjadi penyandang disabilitas agar bisa bekerja sama gitu ya maksudnya. Ini untuk CETA dan Mbak Rini. Baik, kita mulai dari Mbak Rini dulu. Silahkan Mbak Rini, ada 2 pertanyaan untuk Mbak Rini, 1 untuk CETA dan 1 untuk Pak Jatmiko yang akan kita bahas. Silahkan Mbak Rini. Terima kasih. Tadi saya sudah catat pertanyaannya dari Mas Tommy Firmanda ya. Yeah. Apakah bisa melamar pekerjaan untuk menjadi wartawan Tempo? Sejauh ini kami membuka, jadi proses seleksi di kami satu pintu dan kami biasanya terimanya fresh graduate. Fresh graduate artinya masih umur 22-21 ya. Cuma jika Bapak Ibu atau teman-teman difabel turut kami bisa menerimanya. Jadi tahun 2019 kami kerjasama ya dengan mitra ya Bu Arya. MOU saya Tempo dengan Pak Bambang Basuki. Jadi kalau teman mitra-mitra punya bahan, punya konten yang bisa kami siarkan, kami dengan senang hati menerima. Begitu juga dengan teman-teman difabel yang lain. Kalau untuk melamar kemudian prosesnya menjadi calon reporter dan tahap-tahapannya sampai kemudian jadi redaktur, itu memang kami membukanya untuk yang sedikit. Tadi ada pertanyaan juga terkait usia dan pengalaman. Nah, itu kira-kira bisa menjawab. Kemudian soal mental rekan kerja, memang. Yeah. Jadi ini saya sebagai pengelola tim, ada beberapa orang yang memang kami harus bersinergi juga ya, ngomong dari hati ke hati. Terus terutama ini kadang, halo suara saya jelas kah? Iya, jelas Mbak Rini. Kadang ketika berinteraksi suka lupa gitu kalau CETA difabel jadi biasanya. Iya, jadi main ini aja, CETA sini itu di mana ya gitu. Oh iya, sorry. Jadi ya, kami tuh jadi kami agak masih kagok gitu. Nah, aku juga memberi pemahaman kepada CETA, mohon maaf kalau ada teman yang masih ya gitulah suka selengean kan dalam berinteraksi. Yeah. Tapi pada prinsipnya semua saling menghormati dan menyesuaikan diri. Yeah. Dan tentu itu membutuhkan proses ya, seperti yang tadi Mbak Rini sampaikan, ada butuh proses belajar, saling menyesuaikan diri, bahasa misalnya ya. Jadi kalau ke CETA ambilkan itu dong gitu, nanti CETA-nya bingung, itu apa ya itu? Iya, jadi kadang juga masih lupa karena CETA kan tunanetra waktu dia udah dewasa ya, jadi sudah paham gitu spasialnya kantor. Jadi kadang kami
ya udah biar aja Ceta jalan kemana-mana, nggak apa-apa. Ceta juga kadang udah nggak usah kita dituntun, dah kalian apa mengulang memori kali ya Ceta ya, kita menjelajah kantor. Masih ingat, iya, iya. Iya. Oke, baik. Lalu yang untuk Ceta tadi pertanyaannya sama dengan Mbak Rini, tapi penanya ingin mendengar jawaban dari perspektif Ceta, bagaimana membangun mental teman-teman lain ketika akhirnya Ceta sebagai wartawan tunanetra harus bekerja di dalam tim. Ya, baik Mbak. Jujur aja waktu awal tentu nggak sama dengan ketika saya melihat dulu bekerja. Seolah-olah dulu kan monoton biasa gitu kan ya. Tapi ketika pertama kali datang ke kantor Tempo dalam keadaan tunanetra tuh semua tentu heboh, semua berubah, semua kaku ya. Dalam pemikiran saya waktu itu bukan karena saya tidak melihat, jadi saya nggak ngerti gitu. Sebenarnya teman-teman ini lagi ngapain gitu kan. Jadi pertama kali tentu datang memang mental terserang. Saya juga pasti, aduh ini berubah nggak ya, aduh gimana ya. Semua seolah-olah terdengar kaku gitu, bersikap kaku karena takut salah mereka juga gitu. Tapi saya akuin karena teman-teman di sana bekerja dengan sangat fleksibel, mereka juga yang pertama mereka mempercayai saya bisa itu dulu Mbak, itu dulu aja pertama. Jadi mempercayai saya bisa itu yang juga meyakini individunya untuk menjalani kerja. Jadi dulu awal-awal mereka kalau saya pindah bangku tentu akan mau kemana selalu ditanya gitu, atau saya mau pergi ke toilet itu akan ditanya mau kemana gitu kan, karena kan memang kantor itu didesain untuk umum gitu kan Mbak. Jadi ada kabel di bawah, ada tong sampah tentu yang di bawah yang saya mungkin di luar perkiraan. Mereka sangat hati-hati dan menjaga menurut saya, menjaga sekali. Tapi alhamdulillah beberapa bulan kemudian saya bisa meyakinkan mereka juga, dan pertama karena mereka sudah meyakinkan saya dulu ya, itu bahwa saya bisa, saya diajarin OM juga waktu itu di Mitra Netra, diajarin menggunakan tongkat, jadi nggak perlu khawatir teman-teman gitu. Malah jadi sangat inklusi begitu sekarang. Jadi menurut saya inklusinya bahkan kelebihan. Teman-teman itu sudah bisa bercanda dengan saya. Kayak misalnya layar yang digelapkan pada saat mengetik gitu kan. Mereka tuh orang desain tuh sering bercanda sama saya. Aduh nih ketahuan banget nih pura-pura kerja nih, orang komputernya mati sok ngetik-ngetik gitu. Jadi mereka udah biasa gitu. Atau kadang-kadang kalau dari jauh, weh bisa naik lift sendiri gitu. Atau weh kita nggak ngeliat loh gitu. Jadi karena sebenarnya mental itu terbangun karena memang lingkungan meyakinkan kita dulu. Jangan dipretensi dulu, artinya kita jangan menganggap itu jelek dulu, jangan aduh orang bisa juga gitu, jangan. Tapi karena memang kan ini kita anggapan umum ya Mbak, belum mengerti gitu keadaan kita gimana, tapi mereka berjaga-jaga. Nah itu yang harus kita terima dulu lah, lingkungan kita dulu, sikap mereka terhadap kita terima, lalu kita ya belajar bersama-sama, karena benar itu semua kata Mbak Ria, Mbak Rini, semua itu adalah proses, nggak tiba-tiba gitu, enggak. Ya. Dan ada dialog ya di antara kedua pihak ya, antara Ceta yang kembali bekerja setelah menjadi tunanetra dan ekosistem itu ada proses dialog sehingga terjadi pemahaman bersama ya. Oke. Baik, nah berikutnya ke Pak Jatmiko. Pak Jatmiko ada pertanyaan tadi terkait dengan salah satu pasal di Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa jika ada karyawan yang menjadi penyandang disabilitas, kalau di Undang-Undang Cipta Kerjanya masih disebutkan menjadi cacat karena kecelakaan kerja, tidak bisa bekerja selama 12 bulan berturut-turut, bisa di-PHK. Nah ini berarti kan agak bertentangan ya dengan yang tadi Bapak jelaskan. Bagaimana ini Pak menurut Pak Jatmiko? Silahkan. Iya, makasih banyak. Ini pertanyaannya menarik ya. Tapi sebelum masuk ke Undang-Undang Cipta Kerja aja, kalau teman-teman ada melihat rekan kerjanya mengalami sakit berkepanjangan atau penyandang disabilitas akibat kecelakaan kerja,
lapor tadi hanya lapor ke BP Jam Sostek. Ketidakmampuan untuk bekerja itu kan kami berikan santunan sementara tidak mampu bekerja 100% gaji selama setahun pertama, kemudian turun 75% setahun kedua dan seterusnya. Itu nggak usah ada undang-undang cipta kerja gitu. Jadi dengan mekanisme jaminan sosial yang saat ini ada, apabila kita nggak bisa bekerja karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ya perusahaan nggak ada alasan untuk PHK karena kan pendapatan bulanannya kami yang ganti gitu. Resikonya dipindahkan ke BP Jam Sostek. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir. Kalaupun ada PHK, nah kita perlu bahas karena saya belum mempelajari secara detail hal-hal saja yang akan ditanggung dan diberikan santunan dalam jaminan kehilangan pekerjaan di Undang-Undang Cipta Kerja itu. Kami masih menunggu juga nih. Itu. Tapi skema yang sekarang, semua karyawan terdaftar BP Jam Sostek mengalami kecelakaan atau penyakit akibat kerja akan mendapatkan santunan sementara tidak mampu bekerja dari Jam Sostek 100%. Oke. Dan sebetulnya kalau seperti kita tadi belajar dari proses cetak, kalau misalnya cetak tidak mendapatkan dukungan dari ekosistem, tentu dia akan tidak mampu bekerja. Tapi karena ada dukungan, Tempo menyarankan cetak belajar di Mitra Netra, lalu cetak bisa melakukan adaptasi dengan proses bekerjanya sehingga cetak bisa kembali bekerja ya Pak Jatmiko, dan seharusnya itu juga dilakukan pada karyawan yang mengalami kecelakaan kerja dan menjadi penyandang disabilitas, diberikan ada dialog di situ antara karyawan dan perusahaan sehingga memungkinkan karyawan tersebut bisa kembali bekerja, termasuk misalnya dipindahkan ke divisi di mana dia di situ bisa menjalankan pekerjaan di situ. Benar, itu nanti akan didampingin oleh manajer kasus kami nih Bu. Oh baik, baik. Satu. Ya. Jadi itu salah satu tugas case manager di BP Jam Sostek ya Pak ya? Meyakinkan perusahaan untuk menerima kembali, meyakinkan dan mendampingi mereka sampai mentalnya bisa setangguh Mbak Ceta tadi. Kalau udah mandiri, baru kita lepas. Iya, baik. Baik. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang diberikan oleh para pembicara. Mbak Yuli, masih ada 3 pertanyaan lagi. Silakan. Ini buat Mbak Rini lagi, tapi sebelumnya dia bilang, semangat Mbak Ceta dalam dunia jurnalis luar biasa. Saya Ana dari komunitas Sahabat Difabel Semarang, tertarik pengen gabung di Tempo. Nah, untuk Mbak Rini, apakah Tempo juga membuka kesempatan mengisi di media online bagi disabilitas fisik berkursi roda? Misalnya kami kerjakan secara online dari rumah. Terima kasih. Lalu untuk Pak Jatmiko lagi, berapa dana per tahun yang dianggarkan untuk program kembali bekerja, untuk berapa orang atau paling lama sampai berapa bulan? Oke, berapa besarnya anggaran? Satu lagi? Masih ada? Enggak, Mbak. Habis ya? Oke. Kali ini ada 2 penanya, satu untuk Mbak Rini. Ada pertanyaan dari seorang penyandang disabilitas fisik berkursi roda, apakah bisa menjadi kontributor ya tadi mungkin maksudnya untuk tempo.co yang online. Dan yang untuk Pak Jatmiko, berapa besar anggaran yang disediakan BP Jam Sostek? Silakan Mbak Rini dulu yang diharapkan merespon. Oke, terima kasih Mbak Ana Oktavia. Selamat sore, salam kenal. Jadi kami juga menerima kontributor ya, penulis lepas. Silakan saja kirim CV-nya ke SDM Tempo. Karena kan ketika kami mengangkat kontributor, kami juga harus nge-deal dong harga tulisan dan sebagainya. Dan kami juga harus mengukur kualitas tulisannya juga seperti apa. Jadi silakan kirim ke red@tempo.co.id, nanti di situ ada adminnya
akan meneruskan apa yang menjadi keinginan Mbak Ana lewat aplikasi. Silakan langsung saja sertakan CV. Ya tentu saja sampaikan juga kebutuhan dan kondisinya dan contoh tulisan. Jadi kami juga nanti akan menghubungi jika contoh tulisannya sudah oke. Nah, kami akan menghubungi bisa jadi kontributor atau tidak nanti pastinya kira-kira ya. Tetap semangat. Oke. Jadi tetap teman-teman yang saya hormati, jadi pada dasarnya Tempo bisa menerima kontributor misalnya dari penyandang disabilitas apapun ragamnya, namun kita juga harus memenuhi standar ya, dan itu tes untuk mengetes itu dengan menyampaikan contoh tulisan ya Mbak Rini ya. Baik. Untuk Pak Jadmiko, silahkan Pak, ada pertanyaan berapa jumlah dana yang disediakan BP Jam Sostek untuk program kembali bekerja bagi karyawan yang mengalami kecelakaan dan menjadi penyandang disabilitas, dan untuk berapa orang per tahun? Silahkan Pak Jadmiko. Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Khusus untuk ini, saya dengan sangat gembira menyatakan bahwa tidak ada batasan selama jadi peserta dan mengalami kecelakaan atau penyakit akibat kerja, dilaporkan kepada kami. Pada saat itu juga penjaminan langsung diberikan di rumah sakit sampai dinyatakan sembuh oleh dokter, di pelatihan atau di rehabilitasi sampai dinyatakan siap, dan dinyatakan pendampingan sampai dinyatakan sudah bisa mandiri. Jadi nilainya tidak ada batasannya selama dibutuhkan. Dengan jumlah orang berapapun selama menjadi peserta BP Jam Sostek. Jadi kita tidak punya batasan. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Jadmiko. Jadi jumlah dananya tidak ada batasan, jumlah orangnya juga tidak dibatasi selama karyawan tersebut telah menjadi peserta BP Jam Sostek. Terima kasih. Mbak Yuli, apakah ada yang raise hand? Halo Mbak Yuli, apakah ada peserta yang raise hand ingin bertanya langsung? Ada dari Dendi dan Rizka, Mbak. Dendi dan? Dendi dan Rizka. Rizka. Ya, Dendi dulu silakan. Bisa diaktifkan mikrofonnya. Iya, Bu. Pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Tolong disampaikan singkat ya pertanyaannya. Iya, terima kasih kesempatannya. Ya. Sebenarnya saya mau tanya tentang career. Menentukan career itu bagaimana sih, dan dukungan Tempo itu apa saja untuk careernya? Apakah Mbak Ceta milih sendiri career itu, terus tugas-tugasnya tertulis dan harus dikerjakan seperti apa kayak gitu-gitu? Itu saja sih Bu, terima kasih. Ini untuk siapa ya pertanyaannya? Ini berarti Ibu ya? Rini sama Mbak Ceta. Oh, untuk Bu Rini dan Mbak Ceta. Ya, silahkan. Ini ada pertanyaan untuk Mbak Rini dan Ceta. Silahkan Mbak Rini. Ya, terima kasih Mas. Siapa tadi? Dendi. Mas Dendi ya. Ya. Jadi untuk penugasan ya seperti biasa. Biasanya carer untuk penugasan. Oh, carrier ya. Oke, ya, carer. Atau pendamping ya mungkin maksudnya. Kalau pendamping pada prinsipnya kami menyerahkan kepada Ceta karena kan kebutuhan dari rumah ke tempat liputan, terus saat berada di tempat liputan bagaimana pendampingan yang nyaman untuk Ceta itu Ceta sendiri yang memutuskan. Jadi, kami kalau intervensi terlalu jauh ke sana bisa jadi salah. Misalnya kami langsung kirim orang baru gitu kan, kita baru kenal, terus ya harus adaptasinya jadi panjang ceritanya. Jadi kami membebaskan Ceta untuk pendamping, entah itu mungkin teman atau saudara, itu silakan. Yang jelas jika ada excess klaim atas itu pasti ganti. Ya, biasa kami juga ada klaim transport seperti itu lah. Maksudnya. Kemudian untuk penugasan justru saya yang biasanya dapat masukan dari Ceta. Saya bilang, Mbak, untuk kanal difabel ini bagus nih yang ini. Oh ya udah jalan. Mbak, besok aku izin liputan ini ya LRT atau MRT yang baru jalan waktu itu. Ya udah jalan gitu. Tapi waktu Asian Games saya juga pernah, Ceta tolong
ya masuk ke Asian Para Games, masuk ya ke daftar wartawan biar bisa dapat info update-nya. Jadi kami ya saling apa ya. Yang penting sih komunikasi. Ya. Nanti kalau ada kendala apa kita diskusikan. Ya, baik. Jadi untuk carer dipersilahkan CETA sendiri ya untuk penugasan. Mbak Rini justru banyak mendapat masukan dari CETA. Ya. Silahkan CETA mau menjelaskan dari perspektif CETA pertanyaan dari Dendi. Halo CETA. Oh ya, halo Mas Denny, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, memang untuk carer saya dibebaskan oleh Tempo memilih siapa saja yang bisa menjadi carer saya atau pendamping senyamannya. Nanti mereka tetap ya. Ya, silakan. Oke. Untuk carer, Tempo memberikan mekanismenya, mekanisme reimbursement. Jadi mereka tetap memberikan saya akomodasi untuk liputan. Suara CETA hilang. Halo CETA, suaranya hilang. Sepertinya CETA ada gangguan sinyal ya. Iya, Halo CETA, masih ada? Bisa mendengar suara saya? Oke. Sepertinya CETA ada gangguan sinyal. Jadi untuk Dendi tadi saya garis bawahi kembali penjelasan dari Mbak Rini dan sedikit yang kita terima dari CETA bahwa untuk carer atau pendampingan jika CETA akan melakukan liputan, Tempo memberikan kebebasan pada CETA untuk memilih yang CETA merasa nyaman gitu. Jadi tidak dikirimkan atau ditugaskan langsung dari Tempo dan untuk pembiayaannya dengan sistem reimbursement. Jadi menyampaikan permintaan penggantian biaya untuk keperluan pendampingan tersebut. Yang satu lagi tadi siapa yang raise hand, Mbak Yuli? Dari Rifka Aprilia. Iya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Rifka Aprilia dari Bandar Lampung. Ya. Saya tahun 2018 menjadi tunanetra setelah menjadi ASN selama beberapa tahun dan jadinya mirip sama Mbak Ceta. Tapi di sini saya rehabilitasinya oleh DPD Pertuni. Jadi Lampung. DPD Pertuni, ya di Lampung Bu. Oh oke. Jadi DPD Pertuni yang merangkul saya dan mengajarkan saya komputer bicara. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada mitra netra kan adanya di Jakarta kan ya Bu, home base-nya. Bagaimana dengan tunanetra seperti saya yang berada jauh dari ibu kota gitu, yang memerlukan rehabilitasi, sedangkan negara tidak menyediakan rehabilitasi untuk kasus seperti saya gitu. Apakah mitra netra bekerja sama dengan Kementerian Sosial atau juga bekerja sama dengan Pertuni gitu untuk merehabilitasi teman-teman yang seperti saya gitu. Karena kami juga membutuhkan dan saya juga sebenarnya dulu tidak tahu keberadaan mitra netra gitu. Saya justru tahunya setelah diberitahu oleh teman-teman di Pertuni dan setelah mendapat rehabilitasi dari teman-teman di Pertuni. Terima kasih, segitu saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini karena pertanyaannya untuk mitra netra, jadi saya sendiri yang akan menjawab. Pada dasarnya mitra netra dalam memberikan layanan itu melayani siapapun dari seluruh Indonesia yang membutuhkan. Sebagai contoh dulu ada karyawan dari kantor pajak di Kota Malang misalnya yang karena suatu hal kemudian menjadi tunanetra, kemudian menghubungi mitra netra, lalu karyawan tersebut menjalani proses rehabilitasi khususnya beradaptasi menggunakan komputer dengan aplikasi pembaca layar di mitra netra. Nah, biaya yang dia perlukan untuk mengikuti kegiatan pelatihan di Jakarta itu di-cover oleh pihak kantor pajak dengan batasan waktu yang sudah disepakati bersama antara karyawan dengan pihak kantor pajak.
Demikian juga dulu pernah ada karyawan BUMN pertambangan di kawasan Sawah Lunto yang menjadi tunanetra, itu juga menjalani rehabilitasi medis di rumah sakit di Jakarta. Setelah itu rehabilitasi untuk penyesuaian barunya dengan kondisi tunanetra itu dilakukan di Mitra Netra dan semuanya dibiayai oleh pihak BUMN tersebut. Jadi sebetulnya Mitra Netra tidak ada kerjasama dengan Kementerian Sosial. Namun jika ada siapapun karyawan yang menjadi penyandang tunanetra bisa mengikuti program rehabilitasi di Mitra Netra dengan pembiayaan dari kantor atau lembaga tempat karyawan tersebut bekerja. Jadi kalau misalnya dulu Rifka bekerja sebagai ASN di kantor pemerintah apa gitu dan membangun komunikasi, dan apalagi jika Rifka menjadi peserta BP Jam Sostek, kalau tidak salah ASN itu kan juga wajib ya kalau tidak salah ya menjadi peserta BP Jam Sostek, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jatmiko, bisa datang ke Jakarta dengan pembiayaan paket dukungan dari BP Jam Sostek seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jatmiko, untuk mengikuti kegiatan rehabilitasi yang diperlukan di Yayasan Mitra Netra. Namun dengan adanya pandemi ini memang sampai saat ini, sampai nanti pandemi benar-benar sudah aman gitu, layanan Mitra Netra semuanya masih virtual. Jadi ada misalnya kursus belajar komputer dengan aplikasi pembaca layar, itu juga dilakukan secara virtual. Nah, sementara untuk pelatihan-pelatihan yang pada dasarnya membutuhkan interaksi langsung seperti orientasi dan mobilitas, tadi Teta bercerita belajar bagaimana bermobilitas menggunakan bantuan tongkat, kami sedang berproses menyiapkan video sederhana yang bisa digunakan oleh mereka yang menjadi tunanetra di usia dewasa untuk belajar orientasi dan mobilitas dengan bantuan keluarga tentu saja, karena video itu kan sesuatu yang visual, sementara kalau tunanetra tidak bisa melihat, maka di sini dibutuhkan dukungan keluarga untuk bisa belajar tersebut. Jadi begitu jawabannya, pada dasarnya Mitra Netra melayani tunanetra dari seluruh Indonesia, asal mereka bisa hadir ke Jakarta. Dan untuk diketahui di Mitra Netra tidak ada asrama, jadi seperti dulu karyawan-karyawan yang menjadi tunanetra yang tadi saya ceritakan dari kantor pajak, dari Sawah Lunto, itu pihak perusahaan membantu karyawan tersebut mencari tempat tinggal yang letaknya tidak terlalu jauh dengan Mitra Netra, atau tinggal di rumah saudara kalau ada saudara di Jakarta. Dengan begitu bisa stay di Jakarta selama beberapa waktu untuk mengikuti program rehabilitasi. Demikian jawaban untuk Rifka. Masih ada yang raise hand, Mbak Yuli? 3 lagi sebelum kita mengakhiri diskusi. Ya, ini ada dari Mbak Cynthia sama Blind Mencek. Dari Cynthia ya, silahkan Cynthia. Bu, Yosi juga, Bu. Hah? Halo? Yosi juga ini. Oh, ya, silakan. Siapa dulu, Mbak Yuli? Cynthia silakan. Cynthia dulu, silakan. Mbak Cynthia, silakan. Halo. Oke, belum bisa. Yang berikutnya dulu. Tadi yang sudah bersuara siapa? Blind Mencek. Oh, Blind Mencek. Silakan. Halo Mbak Ria. Jaka ini ya. Silakan Jaka. Apa kabar, Ceta? Baik, apa kabar semuanya? Baik. Sehat. Ya. Alhamdulillah Bang Jak. Aku mungkin punya 2 pertanyaan, cepet aja. Cuman karena nggak ngikutin dari awal, mudah-mudahan pertanyaannya tidak mengulang. Yang pertama, saya pengen tahu kalau dari Ceta pribadi dan tadi atasannya Mbak Ceta siapa namanya? Mbak Rini. Direktur Utama Tempo. Nah, sebenarnya bagaimana sih membentuk lingkungan yang kondusif untuk teman dengan disabilitas yang baru bekerja. Nah, terutama untuk ngadepin yang julid-julid nih.
Nah, itu apa namanya? Karena saya yakin pasti di kantor ada lah 1-2 yang seperti itu. Nah, pendekatannya seperti apa? Dan kalau ada kasusnya mungkin boleh diceritain karena ini common sekali kalau menurut saya sangat sangat sering sekali terjadi di manapun, di kantor manapun gitu. Jadi pendekatan seperti apa, Pak? Diajak ngomong ketika makan siang dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk Pak Jatmiko saya ingin tanya, apakah BPJS Naker ini juga nanti akan mengarah kepada pemberian assistive device untuk bekerja sebelum dia mengalami untuk orang dengan disabilitas yang memang dia punya disabilitas dari lahir. Jadi ketika dia bekerja, dia sudah sebagai orang dengan disabilitas. Nah, apakah nanti BPJS punya skema untuk mengcover kebutuhan orientasinya dia atau asistif alat bantunya dia? Bantu ya. Ya, oke, Apakah terima itu kasih. bisa di-cover oleh BP Jam Betul, Sostek karena untuk tadi Kak, karyawan yang memang sudah sejak bekerja sudah menjadi disabilitas gitu? ya, betul. Oke. Kan kalau tadi kan kita kayaknya bicaranya kalau sudah kalau dia kena disabilitas itu bisa diakses. Tapi bagaimana dengan yang Sejak awal. sejak awal gitu? Oke. Terima kasih, Mbak Arya. Ya, terima kasih. Masih ada satu lagi ya Mbak Yuli? Udah Mbak, nggak ada yang Oh, nggak ada lagi. Baik, silahkan Ceta dan Mbak Rini menjawab pertanyaan dari Jaka. Ya, baik Mbak Rini dulu atau aku Mbak Boleh Arya? Ceta dulu, boleh. Oke. Ya, baik. Terima kasih Bang Jack pertanyaannya. Ngadepin yang julid kayaknya emang udah itu ya, apa permasalahan kita bersama. Trouble is a friend. Jadi jangan sebagai musuh, tapi ya memang harus dihadepin. Kalau saya punya tips, Bang Jack, pokoknya kita nggak boleh punya malu, alias nggak tahu malu. Nyampe kantor itu mulai yang namanya nabrak kaca, nyentak kaki orang, getok meja orang, gitu tuh. Kalau ada yang julid, ya udah pura-pura aja diem, pura-pura nggak tahu gitu, alias nggak tahu malu ya. Sebenarnya abisan gimana? Kalau menurut saya kita sensitif sama yang kayak begitu, nggak maju-maju gitu. Jadi ya advokasinya menurut saya atau komunikasi dengan mereka, kadang ya namanya kebetulan saya juga orangnya rada begitu ya, jadi rada-rada julid juga. Jadi kalau misalnya begitu ya ngomong aja saya kayak radio rusak gitu. Nggak usah mikirin dia mau suka sama enggak dengan materi pembicaraan saya. Terserah, malah dulu waktu awal pertama kali masuk tuh Bang Jack, saya kan nggak bisa mengidentifikasi di depan saya ini laki apa perempuan ya. Pokoknya prinsip saya menebarkan cinta, J. Sebagai difabel, bodo amat, mau kenal mau enggak, saya peluk dia. Terserah orang itu mau nyaman mau enggak, mau siapa nih tiba-tiba meluk gitu kan. Itu saya nggak tahu malu, saya peluk aja. Ada yang seneng, ada yang lucu. Terus dulu saya punya atasan udah tua ya, redaktur senior Tempo. Dulu dia budayawan juga, Pak Amarzan Lubis. Itu dari jauh juga suka bercanda akhirnya sama saya. Nah, ini si Ceta datang lah katanya, opung dipeluk gitu. Jadi itu salah satu bentuk komunikasi saya yang beda, jangan sama. Makin gak tahu malu, kayaknya makin terkenal gitu. Terus makin bisa diterima sama lingkungan, ketahuan ya anak asal nabrak aja gitu. Soalnya kalau misalnya mikirin yang lain-lain makin julid, mereka bisa tambah julid gitu. Kayaknya saya ngomong normatif gitu loh Bang Jack. Jadi kadang ada nih, Ceta udah ketahuan musola lantai 5 misalnya. Saya waktu itu kadang suka iseng lewat ruang gelap gitu, karena saya bisa ngeraba tangganya kan ya Bang Jack. Saya nggak naik lift. Karena kalau naik lift nanti saya ketemu orang banyak, saya ditanyain, tongkatnya mana? Lah emang dengan pakai tongkat terus kita bisa tiba-tiba terbang apa gimana gitu, enggak kan? Nah, jadi biasanya saya ya gitu dengan nggak tahu malu, ada di bawah ikutin aja gitu. Apa ini pokoknya nggak tahu malu lah Bang, intinya gitu. Jadi mental kita ditabrakin sama ego mereka gitu. Oke, nggak tahu malu. Tapi mungkin kalau lebih lebih tepatnya Ceta positif aja pokoknya ya, Cet ya. Iya, gitu tepatnya Mbak, normatif menebar gitu. cinta. Nanti lama-lama orang yang julid-julid itu akan lama-lama perlahan jatuh cinta sama Ceta gitu ya. Iya, betul Mbak. Ada tunet kasar nih gitu. Aku nambahin dikit mungkin Ceta ya. Bagaimana dengan menghadapi case orang yang menyalahkan kebutaannya Ceta untuk keterlambatan kerjanya dia, misalnya gitu ya.
Jadi, ini gara-gara cetak nih, gue jadi nggak bisa cepet nih. Nah, mungkin agak spesifik seperti itu, karena sekali lagi itu pasti sering terjadi di mana-mana, dan teman-teman kayaknya perlu tahu tuh bagaimana kita bisa ngatasinnya. Iya, tentu saya akan bilang sama dia, Mbak, maaf ya, kerja sama orang buta, gue gituin Bang. Jadi sorry ya kalau telat, gitu aja udah Bang. Jangan dipikirin terlalu dalam, karena ya tapi dengan begitu kita juga nggak bisa abai dengan performa kita gitu ya Bang Jack. Maksudnya itu tetap jadi pikiran, tapi tentu kita nggak bisa bilang banyak ke mereka ya. Salah satu caranya cuma gitu aja, maaf ya Mbak, maklum tunet gitu aja. Tapi tetap ada keinginan terus memperbaiki ya di masa. Iya, tentu. Kayaknya itu termasuk budaya kerja yang memang harus dihadapi nggak oleh seorang tunanetra atau karyawan difabel gitu, tapi semua orang. Kan memang di tempat kerja begitu ya, pasti atasan kita juga ditekan sama atasannya lain, kita juga ditekan sama atasan, kita menekan bawahan, misalnya itu kan biasa. Itu sebenarnya memang sudah lingkungan kerja yang harus dihadapin setiap individu, mau difabel maupun non-difabel. Jadi tinggal memang kita menyikapinya santai, tapi kita bisa membuktikan gitu aja sih, Bang Jack. Nggak ada lah tips lain. Tetap sama, tentu akan sebel juga lah ngadepin yang julid gitu-gitu. Nggak ada yang istimewa. Jadi fakta itu netral ya, Ceta ya. Kitalah yang memaknai fakta tersebut, positif, negatif, setengah positif, apa setengah negatif. Baik. Betul. Pertanyaan Jaka yang kedua untuk Pak Jatmiko. Tadi yang kita bicarakan memang karena topik kita adalah program kembali bekerja. Jadi yang dibahas adalah karyawan yang karena sebab tertentu menjadi penyandang disabilitas. Dalam hal ini kalau topik sore ini adalah menjadi tunanetra, dan itu tadi sudah diberikan penjelasan oleh Pak Jatmiko di cover kebutuhannya dari mulai rehabilitasi medis sampai apa yang diperlukan, pelatihan sampai kembali bekerja. Nah, pertanyaan Bung Jaka ini bagaimana kalau karyawan itu sejak awal bekerja sudah menjadi penyandang disabilitas, apakah BP Jamsostek mengarah ke mengcover kebutuhan alat bantu dari karyawan tersebut? Silahkan Pak Jatmiko. Ya, terima kasih Pak Jaka. Pertama, memang saat ini kita belum mengarah ke sana, tapi kalau saya melihat dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan jaminan kehilangan pekerjaan, maka inklusif itu mungkin menjadi satu hal yang semakin tak terelakkan ya. Kita semakin bergerak ke arah yang lebih baik. Nah, kita tunggu. Tapi sementara kita menunggu, kami bersama Bappenas dan juga dengan bantuan dari GIZ Jerman saat ini sedang menyiapkan informasi pasar kerja dan infrastrukturnya gitu untuk penyandang disabilitas apapun sebabnya, dengan memanfaatkan ekosistem yang ada di kami, pemberi kerja dan tenaga kerja. Nah, kalau nanti ini bisa berjalan dengan baik, ini mungkin bisa menjadi embrio yang bagus ya. Dari mitra, dari teman-teman, asosiasi, siapapun lah yang bergerak untuk memberdayakan penyandang disabilitas yang ada di Indonesia. Tapi sekali lagi, kita bergerak ke arah yang lebih baik. Seperti yang disampaikan Bu Ceta tadi, kita nggak boleh malu, kita nggak punya malu untuk terus bergerak bersama-sama. Kami juga mencoba bergerak bersama-sama, menerobos semua batasan-batasan supaya kita semua punya kesempatan yang sama. Tapi sekali lagi, sementara ini kita belum punya pajak. Baik, terima kasih Pak Jatmiko atas penjelasan untuk pertanyaan yang terakhir. Terima kasih juga Mbak Ri atas kehadirannya, juga Ceta yang sudah berbagi kisah keberhasilan menjalani program kembali bekerja karena menjadi tunanetra sebagai wartawan di tempo.co. Bapak Ibu, sahabat-sahabat peserta bincang dari Mitra Netra yang saya hormati, rasanya masih pengen ngobrol panjang lebar, namun karena waktu telah membatasi kita sudah
hampir tiba di penghujung acara bincang daring kita sore hari ini. Program kembali bekerja untuk penyandang disabilitas, dalam hal ini yang kita bicarakan untuk penyandang tunanetra adalah satu kebutuhan. Karena kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah bisa meramalkan apa yang akan terjadi kepada siapapun di masa yang akan datang. Menjadi tunanetra dan menjadi penyandang disabilitas ragam yang lain, itu memang bukan pilihan. Saya yakin Ceta juga tidak pernah pesan sama Allah untuk menjadi tunanetra, tapi kenyataan itu diberikan kepada Ceta dan mungkin juga kepada karyawan-karyawan yang lain yang tidak menyangka karena suatu hal dirinya menjadi penyandang tunanetra. Oleh karena itu, sebagaimana tadi disebutkan oleh Ceta bahwa jika hal itu terjadi pada karyawan yang menjadi tunanetra, yang harus dilakukan oleh lingkungan adalah memberikan dukungan yang positif. Lingkungan keluarga memberikan dukungan, lingkungan tempat bekerja juga memberikan dukungan berproses. Itu sebabnya sangat penting untuk menjadi peserta BP Jam Sostek agar ketika hal tersebut terjadi, dapat pembiayaan yang diperlukan dapat di-cover oleh BP Jam Sostek. Di samping itu juga kebutuhan lembaga penyedia layanan untuk program kembali bekerja untuk semua ragam disabilitas itu juga menjadi satu keharusan, karena tanpa adanya pendampingan dari lembaga penyedia layanan program kembali bekerja, pihak perusahaan serta BP Jam Sostek pun juga tidak bisa bekerja sendiri karena mereka tidak memiliki keahlian di bidang tersebut. Oleh karenanya, bincang daring sore hari ini berpesan kepada pemerintah sebagai implementasi dari pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, khususnya huruf D dan E yang tadi saya sebutkan di pembukaan diskusi kita, diperlukan hadirnya lembaga-lembaga penyedia layanan yang akan memberikan pendampingan pada karyawan yang menjadi penyandang disabilitas, agar mereka bisa kembali bekerja, khususnya jika memang mereka masih berada di usia produktif. Dengan demikian, kita bisa meminimalkan angka PHK atau bahkan menjadi nol, tidak ada satupun karyawan yang di PHK karena menjadi penyandang disabilitas, karena itu berarti telah melanggar pasal 11 huruf D dan huruf E Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Atas nama Mitra Netra, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para tamu kita yang sudah hadir sore hari ini, sudah meluangkan waktu. Terima kasih banyak sudah berbagi informasi, Ceta, Mbak Rini, dan Pak Jatmiko. Semoga kebaikan, informasi tentang kebaikan yang kita bagikan kepada masyarakat Indonesia sore hari ini bisa bermanfaat dan bisa membantu lebih banyak orang yang mengalami atau menjadi tunanetra dan penyandang disabilitas lain pada saat bekerja. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada MC Mbak Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Arya untuk diskusinya hari ini. Ya, menarik sekali ya teman-teman semuanya. Itu dia akhir dari bincang dari Mitra Netra di kesempatan sore hari ini ya, dengan tema kita hari ini adalah program kembali bekerja untuk karyawan tunanetra. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini, bincang daring Mitra Netra, insya Allah akan kita lakukan secara rutin setiap bulannya, biar teman-teman nggak ketinggalan infonya. Follow dong Instagramnya @mitranetra dan Facebooknya di Mitra Netra juga, karena kita pasti akan update info tentang diskusi-diskusi berikutnya juga di sana. Gitu ya, untuk teman-teman semuanya yang juga ingin mendengarkan kembali diskusi virtual Mitra Netra sebelumnya, bisa cek juga rekamannya di YouTube channelnya Yayasan Mitra Netra. Demikian saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.